ini saya mau bicara banyak perkara mengenai perkara-perkara yang nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan kita bisa lihat semuanya dan kita bisa lebih mengerti. Tapi saya akan banyak bicara hari ini mengenai perkara-perkara yang tidak kelihatan. Sebab firman Tuhan berkata, yang tidak kelihatan itu kekal, yang kelihatan itu sementara. Jadi waktu saya bicara ini ataupun saudaraku sesudah bicara ini, saya mengajak saudara banyak kali melihat apa yang tidak dilihat mata, tetapi dilihat oleh mata rohani. Sebenarnya saya dengan saudara ini punya dua KTP. Satu namanya IKTP, warga negara NKRI. Tapi ada satu lagi yang paling perlu, KTP warga negara Kerajaan Sorga. Itu capnya dengan darah Yesus. Haleluya. Panjarnya Roh Kudus. Punya darah Yesus, punya Roh Kudus. Saudaraku, jaminannya firman Tuhan. Itulah warga negara kita yang sesungguhnya, yang kekal. Makanya saya mau sampaikan firman Tuhan untuk memberikan cara pandang, perspektif ya yang benar untuk hidup ini. Apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, juga semua anak-anak Tuhan. Saudaraku, kalau kita belum selamat, kita tidak mengerti ini. Tapi sesudah kita selamat, firman Tuhan berkata, kalau sudah selamat, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan kalau mau diberkati pun, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekaliannya ditambahkan kepadamu. Saya bacakanlah kembali. Ya, belum kita baca tadi. 2 Korintus 4 ayat 16. Kuat-kuat sama-sama kita membacanya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Ayat Lampas ini berkata, saya contohnya yang paling jelas. Ya, saudara lihat sudah banyak keributnya. Ya, mengapa? Karena sudah tua. Nanti kalau 10 tahun lagi saya kemari, saudara lihat saya tambah tua. Tapi firman Tuhan berkata, yang di dalam tambah muda. Artinya dibaharui. Ya, bukan muda dalam arti kata menjadi muda, bukan. Tambah dipulihkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Dibaharui hari lepas hari. Haleluya. Saudaraku, sebenarnya kita ini ya hidup di dalam satu masa yang kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Karena saya dan saudara kebanyakan hidup terutama bergantung kepada, kalau bahasa Inggrisnya itu namanya senses, kalau bahasa Indonesia namanya panca indera. Ya, kami dari bidang medis kenal betul itu. Semua sangat bergantung pada panca indera. Kalau dia melihat suaminya tidak baik atau anaknya tidak baik, saudaraku, ya, atau dia saudaraku melihat balasan ataupun laporan daripada rumah sakit, dia menderita kanker, ya, atau dia lihat saudaraku tabungannya sudah nol, utangnya masih banyak. Itu yang dilihat dengan mata sangat mempengaruhi seluruh hidup ini. Langsung datang khawatirnya, tidak lama datang mahnya, besoknya lagi datang darah tingginya, lusanya kumat rematiknya. Jadi saudaraku, kalau kita manusia badan ini suka kali bergantung kepada panca indera, sesudah lahir baru berubah. Amin. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kita buka lagi Kolose 3. Mari kita baca Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus,
Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Amin. Pada waktu kita dibaptis, itu satu nazar atau satu, kalau orang Kristen tidak bersumpah, satu janji, satu proklamasi, satu pernyataan ya kepada Tuhan, kepada sesama anak Tuhan di gereja, karena kita lakukan itu di gereja, saudaraku. Artinya walaupun di sungai itu gereja yang membaptiskan kita, ya, dan kepada setan. Itulah isi dunia ini, ya. Satu Tuhan, satu setan, habis itu manusia. Apakah yang kita proklamirkan pada waktu kita ditanamkan, diselamkan, dibaptiskan? Baptiso itu artinya ditanam, dikubur, diselamkan, artinya ditenggelamkan. Karena itu Roma 6 ayat 3-4 berkata, kita pada waktu dibaptis, kita memproklamirkan bahwasanya kita sudah mati bersama Yesus. Pada waktu Yesus mati, dikubur, kita juga di situ. Kita yang mana? Manusia lama, yang dulu hidup dalam dosa, yang sebelum kita selamat, tertanamkan itu bersama dengan baptisan itu. Tidak mau lagi kita, jangan lagi bangkitkan saudaraku. Kalau sudah ditanam, ada orang lihat orang kalau mayat dibangkitkan lagi? Tidak saudaraku, kalau sudah ditanam ya sudah ditanam. Dan pada waktu kita bangkit, itu artinya kita proklamirkan, aku bukan yang dulu lagi, aku sudah kejadian baru, aku hidup dalam hidup yang baru di dalam Yesus. Haleluya. Makanya kalau pendeta mendoakan saudara waktu baptisan, kami membaptiskan saudara ke dalam kematiannya, ya. Oleh karena dan dibangkitkan kemuliaan Bapa, saudara dibangkitkan pada satu hidup yang baru dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana Kristus bangkit pada satu hidup yang baru, tubuh yang baru, tubuh yang mulia, kita pun bangkit kepada hidup yang baru. Sayang, jangan lagi hidup lama. Mari hidup baru. Dalam Alkitab ini banyak diterangkan apa itu hidup lama, apa itu baru. Dengan singkat saya katakan, hidup lama itu hamba dosa, hidup baru itu hamba Yesus. Haleluya.